Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tayuno dengan NIM 13142143. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan polarisasi politik. Polarisasi politik memiliki definisi, yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politis. Kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya adalah pembagian atas dua bagian. Dalam opini publik dalam polarisasi politik di media sosial disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi hingga kebijakan. Kemudian yang kedua, polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi bisa diartikan sebagai adanya daya tarik suatu tempat ataupun suatu objek kemana kemampuan menarik tersebut dapat berdampak kepada area atau wilayah di sekelilingnya. Wilayah dan area sekelilingnya yang dimaksud yaitu apabila objek yang menarik itu adalah negara, maka wilayah dan area sekitarnya itu negara-negara lain. Masa dampak dari keterkaitannya tersebut, dampak ini bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Kemudian komitmen nasional atau keberhasilan pembangunan. Komitmen nasional merupakan faktor penting yang dapat berkontribusi pada keberhasilan pembangunan. Ketika negara atau masyarakat memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan, mereka cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam melaksanakan kebijakan dan program-program pembangunan yang direncanakan. Komitmen nasional juga berarti adanya kesepakatan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sivil dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi. Kemudian elit politik dan peranannya. Elit politik merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam arena politik. Mereka seringkali menduduki posisi penting dalam pemerintah, partai politik, lembaga legislatif, atau kelompok kepentingan lainnya. Peran mereka dalam politik sangat beragam dan dapat berpengaruh pada pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan dinamika politik secara umum. Kemudian elit administratif dan peranannya. Elit administratif merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang administrasi publik. Mereka menduduki posisi penting dalam birokrasi pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan berbagai fungsi administratif di dalam negara. Kemudian elit cendekiawan dan peranannya. Elit cendekiawan merujuk pada kelompok individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian akademik yang tinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Mereka seringkali terdiri dari profesor, penelitian, ilmuwan akademis, dan intelektual yang memiliki kontribusi signifikan dalam masyarakat dan dunia akademik. Kemudian elit bisnis dan perannya. Elit bisnis merujuk pada kelompok individu yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan yang signifikan dalam dunia bisnis. Mereka seringkali merupakan pemilik eksekutif atau pemimpin perusahaan besar dan berpengaruh. Peran dan kontribusi elit bisnis meliputi yang pertama, pimpinan dan pengambilan keputusan. Elit bisnis berperan sebagai pemimpinan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Elit bisnis berperan dalam pengembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang ketiga, investasi dan pengembangan pasar. Elit bisnis ini memiliki peran penting dalam investasi modal dan pengembangan pasar. Kemudian yang keempat, penciptaan nilai dan kesejahteraan. Elit bisnis berperan dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Elit bisnis seringkali menjadi pergerak inovasi dan teknologi dalam dunia bisnis. Yang keenam, pengaruh politik dan kebijakan. Elit bisnis dapat memiliki pengaruh politik dan kebijakan melalui
pendanaan, kampanye politik, lobby, dan keterlibatan dalam asosiasi bisnis. Kemudian elit militer dan peranannya. Elit militer merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian, pelatihan, dan pengalaman yang tinggi dalam bidang militer. Mereka merupakan anggota terpilih dari angkatan bersenjata dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas khusus. Pemimpinnya dalam operasi militer atau pengambilan keputusan. Yang pertama, pertahanan dan keamanan nasional. Elit militer berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, operasi militer khusus. Elit militer seringkali terlibat dalam operasi militer khusus seperti pasukan khusus atau pasukan tempur yang terlatih secara intensif. Kemudian, pemimpin militer. Elit militer seringkali memegang jabatan kepemimpinan tinggi dalam angkatan bersenjata. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Elit militer memiliki peran penting dalam pelatihan dan pengembangan personil militer. Kemudian penasihat strategis. Elit militer dapat berperan sebagai penasihat strategis bagi pemerintah. Kemudian pembangunan hubungan internasional. Elit militer seringkali berperan dalam pembangunan hubungan internasional melalui kerjasama militer dengan negara lain. Kemudian para informed observers dan perannya. Para pengamat dan terinformasi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang luas mengenai isu atau bidang tertentu. Mereka seringkali memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut dan berperan sebagai pengamat independen yang memberikan analisis, evaluasi, dan pemahaman yang mendalam. Kemudian analisis dan evaluasi. Para informed observasi memberikan analisis mendalam dan evaluasi objektif mengenai isu atau peristiwa yang mereka amati. Kemudian penyediaan informasi. Para informed observasi berperan sebagai sumber informasi dan pemahaman bagi pihak-pihak yang tertarik atau terlibat dalam isu tersebut. Kemudian advokasi dan kampanye. Para informed observasi dapat berperan sebagai advokat atau aktivitas dalam isu tertentu, kemudian konsultan dan penasihat. Para informed observers seringkali menjadi konsultan atau penasihat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman dan perspektif mereka. Kemudian pemantauan dan pelaporan. Para informed observasi berperan dalam pemantauan dan pelaporan terkait isu yang mereka amati. Kemudian pendidikan dan penyuluhan. Para informed observasi berperan dalam pendidikan dan penyuluhan terkait isu atau bidang yang mereka amati. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.